Baik, semangat pagi semuanya. Kita lanjutkan di pertemuan kedua dari dengan tema teori lingkungan bisnis. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan banyak belajar tentang bagaimana sih tentang dinamika dan penilaian lingkungan bisnis. Oke, untuk dinamika dan lingkungan bisnis. Jadi awal akan kita mulai dari pengertian bisnis. Jadi secara umum sih bisnis itu ya ketika pendapatan lebih besar dari biaya. Jadi ketika pendapatan lebih besar dari biaya, maka dia bisa dikatakan sebagai bisnis. Jadi bisnis itu akan dianggap sebagai bisnis ketika pendapatan akan lebih besar daripada biayanya. Jadi, nah saat ini untuk kebutuhan bisnis kita juga telah mengalami beberapa perubahan. Jadi beberapa perubahan itu ya salah satunya dengan adanya revolusi apa ya, revolusi digitalisasi lah. Jadi keberadaan komputer dan internet itu memang menggeser kekuatan ekonomi kepada pemilik pengetahuan. Jadi saat ini yang menang itu adalah yang dia bisa bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kita lihat dari case-nya itu dulu dikenal teknologi itu sejak dari 1.0 sampai sekarang ini disebut sebagai teknologi 5.0. Jadi di teknologi 1.0 itu memang lebih awal ya perubahan dari awal itu kan dulu kita mempergunakan mesinnya itu ya pakai kayak semacam tenaga kuda ya setaranya jadi masih mempergunakan hewan dan yang lainnya tenaga manusia. Kalau dulu dayung itu ya kapal itu ya memang kita pakai masih tenaga manusia. Nah, kemudian ditemukanlah sebuah mesin uap. Jadi mesin uap itu ya memang agar bisa eh, menjadi sebuah apa ya penggerak bagi mesin-mesin. Jadi dulu yang terkenal tokohnya itu adalah James Watt. Termasuk perang Diponegoro itu terjadi ya karena Diponegoro itu menolak tanah leluhurnya dijadikan rel makam ya tepatnya. Jadi ketika Tegalrejo itu dijadikan makam leluhurnya kok dilewatin rel, Diponegoro menolak. Nah itu jadi perang Jawa salah satu perang terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian setelah 1.0, jadi dulu itu masih pakai uap sehingga mesinnya besar, membutuhkan tenaga buat membakar dan menghasilkan uap. Kemudian yang kedua itu adalah teknologi 2.0. Jadi ketika 2.0 sudah ditemukan kalau ini Thomas Alva Edison yang menemukan listrik sehingga proses produksi itu lebih lebih sedikit lebih ringkas ya. Jadi kalau kita apa eh, kita apa ya transformasikan itu semakin lama itu adalah semakin kecil. Kemudian yang ketiga itu adalah teknologi industri 3.0. Jadi eh, 3.0 ini muncul setelah Perang Dunia Kedua. Jadi sudah ada translator, sudah ada ya semakin kecil lagi lah alat-alatnya. Jadi eh, ada semacam microchip buat itu. Jadi masih kayak kalau kita sih semi digital ya. Dari dulu ada tuh kamera digital, kamera biasa. Kalau dulu kan awalnya kita masih pakai roll film ya. Dan dengan adanya teknologi 3.0 sudah lebih tapi masih semi digital. Jadi dia malah kalau model bahasa teknisnya mungkin adalah bahasa analog ya. Kemudian ada revolusi industri 4.0. Nah, ini sudah based on internet. Jadi internet things lah. Jadi itu. Jadi segala sesuatunya bisa dikendalikan dengan berbasis internet. Nah, yang saat ini teknologi itu sudah merambah ke teknologi 5.0. Jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih ke arah society. Jadi Indonesia ya memang sudah apa ya sekarang perintah itu bisa dilakukan dengan suara. Ya, jadi ini adalah salah satu contoh dari teknologi 5.0 termasuk dengan adanya cloud
ya, smart intelligent. Jadi lebih ke arah bagaimana pengembangan yang dulu lebih besar lah fungsi dan manfaatnya dibandingkan dengan 4.0. Jadi inilah perkembangan dunia yang memang sudah mulai sangat kompleks. Ada beberapa pengertian bisnis ini kita saya bacakan aja. Jadi yang pertama dari Stenhouse. Jadi business outputs activities involved in providing the goods and services need or desired by people. Jadi bisnis itu memang merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Kemudian dari Grifton and Ebert, jadi business is an organization that provides goods or services in order to earn profit. Jadi bisnis itu adalah aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Jadi ada dua hal ya dari sini. Jadi intinya produksinya itu jelas. Yang pertama adalah barang, yang kedua jasa. Tapi tujuannya itu buat menghasilkan laba. Nah, barang dan jasa kalau by Steinhoff dia adalah barang yang diinginkan, diperlukan atau diinginkan konsumen. Jadi tidak hanya diperlukan atau diinginkan, tetapi tujuan akhirnya itu adalah menghasilkan laba. Nah, dari Hookness and Kapor, jadi business is the organized effort of individuals to produce and sell for a profit. The goods, services, and satisfy society needs. The general term business refers to all such effort within a society or within a industry. Harusnya an industry yaitu. Jadi di sini bisnis itu merupakan kegiatan usaha individu yang diorganisasikan untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi di sini yang jadi fokus Hookness and Kapor adalah ada kebutuhan masyarakat atau society needs. Jadi ini yang menjadikan jadi bisnis itu ya tidak hanya dari individu, tetapi sudah mengarah bagaimana sih agar bisnis bisa diproduksi secara massal. Nah, dari pengertian-pengertian yang ada sebelumnya, jadi ada 3 tadi, dapat disimpulkan bahwa bisnis memang sekelompok aktivitas ya. Jadi dia adalah aktivitas dilakukannya itu bisa oleh orang seorang atau juga sekelompok orang untuk menyediakan barang dan atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi eh, ini jadi produk, jasa, terus penghasilnya, kreatornya itu adalah bisa pribadi atau bisa juga kelompok. Sorry, ada suara bakpo ya. Jadi, nah dari sinilah maka ada istilah seorang entrepreneur atau entrepreneur itu memang orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung resiko dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Jadi selalu ada resiko, selalu ada kesempatan dalam kesempitan ya. Ya, untuk menjalankan kegiatan bisnisnya, entrepreneur itu mengkombinasikan 4 macam sumber. Jadi yang pertama ada materialnya, bisa ini bahan bakunya. Boleh ada human atau manusia ya, bahan baku manusia, ada finansial, sumber daya finansial dan juga informasi. Nah, informasi inilah siapa yang membutuhkan apa sehingga mereka bisa melakukan sebuah bisnis. Mohon maaf, saya pause dulu. Oke, baik. Jadi saya lupa sampai di mana. Jadi entrepreneur harus mengkombinasikan 4 macam sumber daya, yaitu material, human, finansial, dan informasi. Jadi kalau secara umum di pemenuhan kebutuhan barang atau jasa itu ada disebut dalam sebuah rantai nilai atau value chain. Jadi di rantai nilai itu ada kreasi, produksi, konsumsi, distribusi, dan juga terakhir itu adalah konservasi. Yang di setiap rantai itu dibutuhkan yang pertama itu SDM.
terus ada juga pengetahuan, ada juga inovasi, ada juga teknologi, ada infrastruktur, ada juga pembiayaan, ada juga networking. Jadi itu rangkaian yang sering ada di dalam sebuah kegiatan usaha. Nah, bisnis secara umum itu ditekankan di tiga hal. Jadi ada perseorangan, eh, jadi perseorangan kecil-kecilan dalam bidang barang dan jasa, usaha perusahaan besar seperti pabrik, transport, surat kabar, hotel, dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu bangsa. Jadi di paparan PowerPoint kita akan belajar tentang di paparan Words kita akan belajar tentang bagaimana sih kebijakan yang mewarnai dalam bidang usaha. Nah, eh, ada pendapat dari Brown and Protello, business is institution which produce good and service demand by people. Jadi memang bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan apabila kebutuhan masyarakat meningkat, maka lembaga bisnis pun akan meningkat perkembangannya dalam melayani masyarakat. Jadi ini sehingga memang kadang-kadang itu bisnis memerlukan ya kehadiran sebuah negara, dalam hal ini adalah regulator untuk mengawasi bisnis itu sendiri. Nah, produk yang dihasilkan dan diperdagangkan dalam kegiatan bisnis itu ada beberapa hal. Jadi yang pertama itu ada tangible goods atau barang-barang yang dapat diamati oleh panca indera manusia. Jadi barang itu memang secara fisik itu tuh memang harus ada. Kemudian ada intangible atau jasa. Jadi di sini produk yang tidak dapat dilihat secara kasat mata tetapi dapat dirasakan manfaatnya setelah konsumen mempergunakan jasa tersebut. Jadi misalkan jasa guru, pengacara, dokter, konsultan, tenaga ahli, dan yang lainnya. Jadi itu. Nah, di aktivitasnya, jadi bisnis itu ada aktivitas yang pertama memperoleh bahan baku. Oh iya, jadi sebelum apa lebih jauh, jadi ketika dalam suatu usaha ada beberapa hal ya. Jadi yang pertama itu ketersediaan bahan baku, yang kedua kemampuan dalam mengelola pasar, dan yang ketiga itu adalah dari sisi akses keuangan. Jadi di aktivitas yang apa di tiga aktivitas. Jadi yang pertama peroleh bahan baku, terus memproses ya. Jadi manufacture raw materials into product. Jadi perusahaan manufaktur itu dia mengolah dari bahan baku menjadi sebuah produk. Kalau jasa jelas, kalau apa? Kalau bisnis secara umum kan perdagangan ada manufaktur atau pabrik, dan yang ketiga itu adalah jasa. Nah, kemudian setelah itu maka akan ada distributing produk to consumer. Jadi produk yang dihasilkan perusahaan dan didistribusikan kepada konsumen. Jadi di sini adalah dari sisi distribusi ya atau infrastruktur. Jadi di kegiatan distribusi itu bisa melalui bisnis yang lain. Jadi ada distributor, agen, ekspedisi, toko asuransi, dan yang lainnya. Jadi di distribusi itu memang dia dibutuhkan beberapa hal ya. Jadi untuk distribusi itu dia butuh yang pertama juga sama SDM. SDM itu selalu ada. Kemudian media distribusi. Jadi media distribusi itu ya memang lebih menyampaikan bahwa produk ini akan sampai kapan. Kemudian dari sisinya bagaimana sih mendelivery sebuah produk. Kemudian ada sisi pembiayaan. Kemudian ada juga dari sisi network. Terus ada gudang, pergudangan atau buat penyimpanan. Ini dari sisi distribusinya. Sehingga distribusi itu juga bisa dilakukan secara langsung oleh produsen kepada konsumen di akhir, konsumen akhir. Jadi dia bisa pakai di sistem distribusi direct selling, jadi atau eh, indirect selling. Nah, klasifikasi bisnis secara umum ini dari KLUI atau klasifikasi lapangan usaha Indonesia tahun 97 itu ada usaha pertanian, usaha produksi dan lain-lainnya. Nah, sekarang ini yang terbaru itu ada KLBI. Jadi klasifikasi lapangan baku usaha. Jadi ada banyak sekali KLBI. Nah,
Makanya nanti salah satu tugasnya, ngomongin tugas lagi, nanti adalah teman-teman yuk bikin satu NIB buat UMKM yang ada di sekitar, sehingga nanti teman-teman bisa tahu, oh ini toh KLBI, sehingga sekarang itu usaha itu memang harus didaftarkan sesuai dengan KLBI-nya gitu. Nah, ini klasifikasi bisnis, terus kemudian kita lanjutkan dengan tujuan organisasi bisnis. Jadi tujuannya yang pertama tadi menghasilkan barang dan jasa secara efisien buat memenuhi kepuasan konsumen atau customer satisfaction. Terus yang kedua, menciptakan kinerja yang menguntungkan bagi perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Jadi di sini adalah value creation. Nah, yang ketiga, melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Eh, Terus yang keempat itu melatih warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan masyarakat dan bertetangga. Jadi saat ini juga banyak dikenal itu namanya sustainability. Jadi sustainability itu dia berhubungan dengan yang pertama adalah eh, SDM itu sendiri. Jadi dari sisi bisnisnya, yang kedua dari sisi SDM, lingkungan sosial, dan juga dari sisi masyarakatnya, lingkungannya. Jadi apa atau biodiversity. Jadi sehingga bisnis yang bagus itu ya memang bisnis yang memang yang pertama dia tidak merugikan. Jadi people, planet sama produk. Jadi tiga tiga hal ini ya saling berkaitan untuk isu sustainability. Jadi itu terus lanjutannya jadi bisnis juga dia mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintah. Jadi ada faktor regulasi. Terus ada growth, pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh keuntungan yang sehat. Terus kemudian menjaga kualitas lingkungan melalui operasi perusahaan dan program ke masyarakat. Itu tadi yang disebut dalam isu sustainability. Nah, ada beberapa aktivitas fungsional. Jadi beberapa aktivitas fungsional itu sebuah kesatuan dari organisasi perusahaan. Jadi hasil ini akan menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Jadi bisnis itu kan harapannya kan sustainability ya, dia akan berkelanjutan atau berlangsung terus-menerus. Jadi bisnis tidak sekedar sekarang ada, besok nggak ada. Kita masih harus memikirkan bagaimana sih anak cucu kita besok ke dalam. Nah, makanya di apa di aktivitas fungsional itu yang pertama ada market standing, penguatan pasar ya, sehingga ya terdapat loyal, karyawan yang loyal. Terus kemudian ada innovation. Jadi ini Bapak manajemen kita, Peter Drucker. Jadi ada dua jenis inovasi pada setiap jenis bisnis. Yang pertama itu inovasi produk atau jasa. Yang kedua, inovasi berbagai keahlian dan aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk produk dan jasa. Jadi ini inovasi itu berkaitan dengan penciptaan nilai atau value creation dari ada suatu produk. Makanya bisnis sekarang di era, apalagi sekarang di era pandemi ya, adalah makanya sekarang terkenal itu adalah sociopreneur. Bagaimana sih bisnis yang menjawab masalah masyarakat? Itu yang apa? Yang saat ini sedang ada. Jadi bisnis itu memang timbul karena memang masalah ada, masalah yang ada. Sehingga harapannya suatu bisnis itu dapat timbul karena menyelesaikan masalah yang sebelumnya ada. Jadi bisnis tetap jalan, tetapi ya masalah masalah yang ada itu terselesaikan. Jadi contohnya bank sampah, Gojek itu kan juga menyelesaikan masalah. Jadi yang sekarang jadi lebih ke startup itu memang banyak inovasi yang ada. Terus ada physical and financial resource. Jadi ada perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, kemampuan perusahaan memperoleh suplai bahan baku yang berkelanjutan dengan harga yang bersaing. Kemudian ada manager performance and development. Jadi bagaimana sih seorang manajer untuk menumbuhkan bisnisnya. Jadi karena memang manajer adalah orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi bagaimana sih seorang manajer menjaga input, proses, outputnya, terus memiliki ya sehingga dia perlu memiliki skill atau kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan profesinya. Terus pengembangan kemampuan itu melalui program training, sorry salah, and development.
yang berkelanjutan dan kompensasi yang menarik. Makanya kalau dalam apa diagram diagram Kartesius itu memang ada kita bagi 4. Jadi yang pertama itu menurut kemampuan dan juga kemauan. Jadi di sini dibahas dalam worker performs and attitude. Jadi orang itu tuh punya kemauan sama kemampuan. Jadi misalkan kemauannya dia rendah, kemampu kemampuannya juga rendah. Nah, ini yang paling banyak sehingga dia memang butuh ya selain motivasi kalau saya sih dia butuh dibinasakan ya. Tapi intinya ketika orang yang kemampuannya rendah, kemauannya rendah ya dia nggak cocok lah jadi karyawan itu memang harus diperbaiki. Terus yang kedua, kemampuannya rendah tetapi kemauannya tinggi. Nah, ini kayak kuda lah, dia akan disuruh-suruh aja. Yang ketiga, eh, kemampuannya tinggi, tapi kemauannya rendah. Nah, ini akan jadi provokator karena dia sebenarnya capable, mampu, tapi dia tidak mau melakukan. Terus yang terakhir ini yang terbaik, the champion. Jadi ini adalah SDM yang harus diperhatikan. Jadi kemauan maupun kemampuannya itu dia tinggi. Jadi ini karyawan khususnya sikap karyawan terhadap pekerjaan dan terhadap perusahaan. Jadi sikap ini terkait dengan kondisi kerja, tetapi juga ada kompensasi yang diterima oleh karyawan. Jadi kalau kita pengen karyawan yang bagus ya memang sebaiknya gajinya juga diperbaiki sih. Nah, ada juga public responsibility. Jadi kalau kita ada hubungan mas-mas, humas ya. Jadi sebenarnya bagaimana sih dia memang bisa memberikan sebuah informasi yang baik tentang perusahaan. Jadi karena bisnis itu punya tanggung jawab sosial loh. Jadi ada namanya itu CSR, Corporate Social Responsibility. Ada juga namanya EPR, cuma saya lupa ya. Jadi EPR itu semacam ekologi apa ya? Tanggung jawab perusahaan terhadap apa sih yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi misalkan ada satu contoh ketika kita salah satu botol air mineral. Jadi perusahaan air mineral itu kan dia punya sampah. Sampahnya itu adalah botolnya. Nah, bagaimana sih agar eh, perusahaan itu tuh bisa membersihkan lingkungan? Otomatis ketika dia jualan dia harus bertanggung jawab terhadap botolnya. Sehingga ya kalau kita kembalikan botolnya itu dapat nilai. Nah, inilah yang apa salah satu contoh dari IPR. Jadi tanggung jawab lingkungan yang memang ada. Jadi ya buat mencegah polusi, kemudian juga buat menciptakan lapangan kerja. Terus saat ini eh, kebijakan perusahaan atau environmental sustainability yaitu pengembangan strategi usaha yang dapat memelihara lingkungan hidup secara berkelanjutan, di mana pada saat yang sama perusahaan dapat menghasilkan laba. Makanya sebenarnya ketika kita ikut aturan sustainability atau environmental sustainability, maka perusahaan itu yang pertama hemat listrik, hemat air, hemat energi, dan yang lainnya. Sehingga sebenarnya kan dia menekan, tetapi juga agar dapat menghasilkan laba. Nah, ada dua lingkungan yang berpengaruh terhadap aktivitas bisnis. Yang pertama lingkungan kerja, yang kedua itu adalah lingkungan sosial. Jadi lingkungan kerja itu ada ya stakeholder ya, ada pemerintah, kreditur, pemasok, karyawan, konsumen, dan pesaing. Itu nanti ada di rantai nilainya sih. Jadi beberapa pihak yang ada itu kan SDM selalu ada, terus apa pengetahuan itu juga harus ada, teknologi ada, infrastruktur, pembiayaan, network, pemasaran itu selalu ada dalam setiap bisnis. Nah, yang kedua lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosial itu memang berpengaruh terhadap keputusan jangka panjang organisasi. Jadi ini ada, oh sorry, gambarnya kelihatannya nanti ada di bawah. Oh sorry, gambarnya nggak ada ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa namanya? Sorry sorry sebentar. Maaf, ternyata saya nggak bisa balik ini. Oke, tadi udah itu. Jadi nanti silahkan teman-teman. Nah, sudah 20 lebih dari 20 menit juga sih. Jadi teman-teman silahkan nanti di forum diskusi kita cari. Jadi apa sih sebuah cerita yang dapat menjadi suatu inspirasi kesuksesan dalam bisnis. Sehingga perlu untuk dikembangkan dan diupayakan perilaku bisnis yang baik. Jadi
Mungkin silahkan nanti teman-teman bisa sejarah dari Honda, sejarah dari Nissan, sejarah dari kalau saya sih yang tahu apa Honda sama Nissan. Jadi awalnya itu seperti apa sehingga mereka menjadi inspirasi kesuksesan dalam bisnis. Bob Sadino dan yang lainnya itu nanti silakan ya dituliskan dalam sebuah forum. Jadi kalau forum kan kita bisa ketik ya, bisa copy paste edit. Tapi kalau tugas ya memang harus apa ditulis agar lebih masuk dalam pemahaman kita. Mungkin itu eh, teman-teman. Jadi ada di materi juga saya di satunya di kebijakan cuma fokus paparan lebih ke arah ini. Jadi bagaimana sih agar bisnis itu lebih sustain? Bagaimana agar bisnis itu bisa berjalan, tapi juga tidak melupakan stakeholder yang ada. Jadi dan jangan lupa selalu melihat rantai nilainya. Jadi bagaimana sih ada kreatornya itu siapa saja, produksinya itu siapa saja, konsumennya itu siapa saja, distribusinya itu seperti apa, dan nanti konservasi bagaimana sih agar kita bisa menjaga keberlangsungan, baik keberlangsungan usaha maupun keberlangsungan bisnis yang ada. Kurang lebihnya mohon maaf, tetap semangat, kita lanjutkan di next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.